cara menghitung zakat dagang. Jurusnya 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah untung ditambah piutang kurang rugi kurang hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ulil amri, para pemimpin, tak dapat disebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, betul? Di Medan masih banyak orang baca Barzanji lagi, masih. Di dalam syair Barzanji itulah disebutkan Nabi ketika 2 bulan dalam rahim Aminah, maka meninggallah ayahnya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Jawabnya bukan Allah, inna lillah. Walamma tamma min amlihi, ketika sempurna hamilnya syahrani 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya, abuhu bapaknya, Abdullah, meninggallah bapaknya Abdullah. Kira-kira bapaknya pergi meninggal itu dalam perjalanan apa? Yang payah kalau ceramah depan orang belum makan siang. Saya ulang sekali lagi. Meninggalnya ayahnya itu dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang, bisnis, manggaleh, jualan. Sesuai tak sama orang petisah? Itu intinya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh pamannya, namanya Abu Talib. Sampailah ke sebuah gereja tua, di dalamnya ada pendeta, nama pendeta itu Bahira. Bahira keluar dari dalam dan bertanya, who is this? Siapa ini? Abu Talib menjawab, hadza ibni, this is my son. Ini anak saya. Apa kata Bahira? Kalau betul kitab Taurat dan Injil yang kubaca, maka anak ini bukan anakmu. Anak ini adalah anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada 3 tanda yang disebutkan dalam kitab suci yang kubaca. Pertama, pokok kayu bersimpuh. Yang kedua, batu-batu bersujud. Yang ketiga, ada awan yang menaungi dia dari tadi sehingga dia tidak kepanasan. Inilah Nabi akhir zaman yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk semesta alam. Bawa dia pulang ke kota Makkah karena Yahudi sudah siap membunuh dia di negeri Syam. Maka dibawalah pulang. Tak jadi perjalanan dilanjutkan. Perjalanan itu dalam perjalanan apa? Dagang, bukan piknik, bukan camping, bukan outbound, tapi dalam perjalanan bisnis. 3, pertemuan Khadijah berumur 40 tahun dengan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dalam pertemuan dagang. Yang punya barang perniagaan Khadijah, yang menjualkan barang-barang ke negeri Syam Muhammad SAW. Barang kalau dibawa orang lain biasa saja lakunya, tapi kalau ini yang membawa, maka perniagaan melimpah ruah.
Akhirnya Khadijah penasaran, siapa agaknya anak muda yang kalau barang ini dibawanya lakunya luar biasa, berlipat kali ganda. Aku ingin melihatnya. Mana anak muda yang menjualkan barang-barangku ini? Akhirnya dibawalah dia, ditengok Khadijah dari jauh. Begitu melihat wajahnya, empat, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Kalau saya mengaji tak ada orang menyebut Allah. Coba kalau Ustaz Darwin Hasibuan membaca Allah gitu. Tahunya suara saya itu tak bagus. Tapi janganlah gitu kali kan. Rihlatas syita, musim dingin. Saif, musim panas. Hebat orang Petisa nih. Memang dia jualan tapi hebat dia bahasa Arab. Iyalah kalau udah musim dingin apalagi lawannya kalau tak panas. Rihlatas syita, musim dingin. Saif, musim panas. Tapi jangan nanti turun ke bawah lain ceritanya. Tadi Ustaz Somad ada nyebut cerita musim dingin musim panas. Iya. Mana yang musim panas, mana yang musim dingin? Syita apa saif? Yang mana ya? Tak ingat pula. Mudah cara ingatnya. Shin, keluar air liur. Musim dingin, berair-berair. Saif, musim panas. Perjalanan musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Perdagangan musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Dari Yaman ke negeri Syam, kita hitung sekarang berapa negara perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yaman, Saudi Arabia, Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Berapa negara? 6 negara perjalanan Muhammad SAW. Jadi kalau dihitung-hitung, dikira-kira, diagak-agak sekarang, Nabi Muhammad itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Bisnis 6 negara guys. Kalian pikir Nabi itu jual duku antar kecamatan? Dari 5 bukti yang saya sebutkan tadi, kira-kira apakah Islam itu menganjurkan dagang, bisnis, jual, perniagaan? Begitu saya ceramah. Jadi saya tidak selalu mengatakan berdaganglah, berniagalah, Nabi menyuruh. Mana dalilnya? Adalah itu. Saya sebutkan dulu dalil-dalilnya, lalu jamaah menyimpulkan sendiri. Berapa dalil tentang dagang yang saya sebutkan pagi menjelang siang ini? Berapa dalil tentang anjuran Islam untuk berbisnis, berniaga, berjual beli, berdagang pada kesempatan ini? 5. Tak ingat kami Pak Ustadz, jangan cemas. Sudah ada saudara kita mengingatkan dari Jepang, namanya Sony. Satu lagi Panasonic. Untuk kamera sudah merekam. Adik mohon jawab dengan jujur. Hidup kamera itu kan? Hidup. Tolong kau share nanti di internet ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi yang punya toko, yang punya ruko, yang punya kios, lanjutkan atau berhenti? Bisnis ini teruskan atau berhenti? Teruskan. Ini kadang banyak ini umat Islam ini ketika sebelum hijrah semangat jualan, ketika sebelum mengaji semangat bisnis, ketika sebelum ikut pengajian semangat, tapi setelah pengajian bawaannya mau mati aja. Ketika ditanya, kau gimana? Buka toko sekarang, semangat kau jualan? Tak ada Pak Ustaz. Terus aku mau mati aja sekarang. Kenapa kau mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, pedagang-pedagang petisa mati. Kematian itulah yang membuat kita terus bersemangat untuk beramal. Betul? Hai orang kaya-kaya, hai pejabat-pejabat, hai kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak. Semangat kalian, karena kalian semuanya akan mati. Antara bapak, saya, Ustadz Dery, Darwin Hasibuan, kalau ditengok secara fisik nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Masalah mati ini tak usah takut, tak usah ngeri. Takut jangan sampai mati, jangan ditakuti. Tapi kalau datang jangan sampailah lari. Apa takutkan mati? Berani tak mati?
3 orang aja yang jawab, itu pun ragu. Berani tengok kanan kiri. Saudara yang dimuliakan, yang kita takuti itu adalah apa bekal kita setelah mati. Setelah pengajian ini makin semangat tak berdagang ini? Makin semangat tak bisnis ini? Makin semangat tak jualan ini? Semangat. Orientasinya bukan buat rumah besar, bukan beli mobil besar, bukan mencari bini besar, tapi orientasinya untuk membangun masjid. Ini masjidnya udah tua, udah 30 tahun. Makanya ibu kalau ketawa jangan lepas-lepas kali. Bayangkan kalau ketawa serentak, nauzubillah. Bapak DKM, ini masjid ini perlu direnovasi ini Pak. Perlu diperbaiki ini Pak. Yang punya jabatan, pakaikan tanda tangan kalian. Masjid Petisah Ganti terbesar di Asia Tenggara. 1 periode, 2 periode, jadi wali kota, jadi gubernur, mati. Apa yang kau tinggalkan selama jadi pejabat itu? Betul? Dulu saya sekolah di Al-Wasliyah, Simpang Marendal. Dari tahun 1900 sampai 1995 tinggal di Smash Kambing, bolak-balik. Selalu saya lewat Petisah ini. Mana dulu yang orang-orang kaya tahun 90 dulu? Mati. Mana dulu pejabat-pejabat yang hebat tahun 90 dulu? Mati. Kalau ada kalian bangun masjid, mengalir pahalanya sampai sekarang. 1990, sekarang 2019, sebentar lagi 2020, 30 tahun yang lalu. Mana orang-orang kaya 20 tahun, 30 tahun yang lalu? Dulu apa nama mall yang belakang besar? Medan Mall. Dulu kalau menengok Medan Mall, semua orang menganga mulutnya, lalat pun masuk. Dulu kalau menengok Medan Mall macam menengok kucing. Sekarang menengok Medan Mall macam rumah hantu. Mana yang hebat-hebat dulu? Dulu Deli Plaza. Dulu kalau kami cabut pula. Buka pula cerita. Jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan. Artinya jalan-jalan tanpa izin. Dulu kalau kami jalan-jalan ke Deli Plaza yang paling besar. Sekarang bertanya-tanya saya, mana Deli Plaza kemarin? Udah hilang Ustaz, udah tak ada lagi. Artinya apa? Bangunan hilang, orangnya mati. Tapi kalau kau bangun masjid kekal abadi sampai hari kiamat, orang salat Allahu Akbar mengalir insya Allah. Maka silakan bisnis, silakan dagang, silakan jualan, cari sebanyak-banyak harta, tapi untuk membangun masjid. Yang tak ada harta dengan jabatan, dengan tanda tangannya. Tak ada tanda tangan, tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, dengan hartanya, dengan uangnya, 1 sak semen, keramik, lampu. Tengoklah lampu, hidup segan mati tak mau. Ini masjid ini banyak AC-nya, kiri kanan AC, depan AC, kiri AC, panasnya minta ampun. Kita akan bangun masjid besar, AC-nya kalau bisa turun salju di dalam. Setuju? Janganlah menggigil imam itu nanti al gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah saya jelaskan tentang pentingnya harta dalam Islam, siap tak jadi orang kaya? Kenapa jam ini tak berubah-berubah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka di antara amal ibadah yang kekal abadi, ada di antara ibu bapak yang rajin sholat duha, pagi sholat duha, jam 9 sholat duha, jam 10 sholat duha, mati. Bisa tak sholat duha? Yang rajin baca Yasin, yang rajin baca surat Al-Kahfi, yang sehari baca Quran 1 juz, dari maghrib ke isya baca Quran, mati. Bisa baca Quran? Stop. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Mana dia? Shadaqatun jariyah. Oleh sebab itu saya ajak yang bisnis teruskan bisnisnya, yang dagang teruskan dagangnya. Tapi ingat, ada kewajiban namanya zakat. Zakat bukan zakar. Itu maka ditulis ayatnya khusus supaya orang di sini kalau ke masjid ini keluar dari sholat ayat ini ditengoknya. Wa aqimus salah wa
atuz zakah, bayarlah zakat. Ini kaligrafinya bagus, cuman terjemahnya tak ada. Kalau nanti masjid ini direnovasi, tolong buatkan terjemah besar-besar. Bayar zakat, zakatnya buat sebesar-besar, zakat. Jadi supaya membayar zakat orang, betul? Bayar zakat. Pedagang cara menghitung zakatnya, begitu cerita zakat langsung keluar kota. Donasi perjuangan syiar, masya Allah, tabarakallah. Berapa zakat yang kita bayar? Zakat dibayar cara menghitung zakat dagang. Ini masalah hitung-hitungannya agak fokus sedikit. Bisa fokus? Jurusnya 3 kurang 2. Berapa? 3 kurang 2. Ditanya 3 kurang 2 berapa? 1 pula kata dia. 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah untung ditambah piutang kurang rugi kurang hutang. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun, mau jualan kain, mau jualan baju, mau jual sepatu, pokoknya untuk urusan zakat dagang begini cara ngitungnya. Modal yang diputar setahun kurang saya pula lupa. Modal yang diputar setahun tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Kalau penghasilannya selama setahun itu mencapai 85 gram emas, berapa 85 gram emas sekarang di Petisa? 1 gram 500.000. Lebih Pak Ustadz, karena kita udah lama berkawan 500 saja lah. Jadi kalau 4,25 gram, biar mudah ngitungnya 2 juta. 2 juta kali 85 gram, 45 gram, 85. Ingat angkanya 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan nanti turun ke bawah jadi 58. 85 gram maka kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Kalau penghasilan setahun di atas 42.500.000 sudah kena zakat. Tapi kalau di bawah itu berarti Anda belum kena zakat. Saya tidak bisa menanya satu-satu. Kau sudah berzakat apa belum? Kau sudah berzakat apa belum? Hitung sendiri, bayar sendiri, setorkan sendiri. Mencari nafkahnya di Medan, mencari nafkah Sumatera Utara. Di mana kau cari hidup, di sana kau keluarkan zakat. Tapi di kampung halaman saya ada orang susah Pak Ustadz, ada tetangga keluarga Pak Ustadz, ada kawan, ada sahabat Pak Ustadz. Dibagi prosentase. Berapa persen di sana, tapi semuanya di sana jangan. Medan ini juga perlu dibantu, perlu juga ditolong. Fakir miskin banyak. Maka insya Allah kalau zakat ini kita efektifkan seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a Yaman ke Darul Baydha, insya Allah tak akan ada fakir miskin. Padahal jabatannya hanya 2 tahun setengah, tak sampai 3 tahun. Dari Son'a ke Darul Baydha, Son'a Yaman, Darul Baydha Maroko. Berapa negara itu? Kita hitung sekarang sama-sama. Yaman, Saudi Arabia, Suria, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara. Tak ada fakir miskin. Kita pergilah ke lampu merah sekarang. Siapkan 3 truk penuh. Oleh sebab itu maka siapkah kita membayar zakat? Yang tak bilang siap mungkin dia dalam hati, dia pakai sir aja. Siap kan? Siap gitu. Soalnya ini sekarang ini kita ini kurang oksigen ini. Ini kita ini ibaratnya dalam akuarium mati lampu macam mas koki berebut-rebut oksigen ini sekarang. Saya ini untung dekat sama kipas angin. Kalau tidak udah lama pingsan. Ibu-ibu yang di belakang sabar ya Bu. Insya Allah ibu-ibu yang sabar suaminya tidak dilarikan pelakor. Masya Allah tabarakallah. Ibu bapak yang berdiri di belakang sabar. Nasib kita sama-sama berdiri. Saya berdiri, bapak berdiri. Bedanya bapak berdiri aja, aku berdiri sambil bercakap lagi. Salah Ustadz sendiri. Kenapa Ustadz tak duduk di kursi tadi? Sudah disediakan kursi untuk saya. Tapi kalau saya duduk di atas tak sopan. Ada ahli Al-Quran. Ada pula Ustadz dari Sulaiman yang terus streaming. Hai. Masya Allah. Saya kalau dekat-dekat dengan Ustadz dari Sulaiman ini makin muda saya.
Karena dia fansnya anak-anak muda semua. Anak-anak gaul, anak-anak betato yang antingnya 15 biji. Luar biasa beliau. Kalau saya jamaah pengajian saya kan nenek-nenek, orang-orang yang udah intai-intai malaikat maut. Tapi yang penting kita selalu bersama kita di pajak Petisa ini. Pajak apa pasar? Nah, orang Medan ini ada bahasanya khusus, pajak. Pergi lo orang Medan ke Jakarta, mau kemana Pak? Ke pajak, diantarnya kantor pajak. Saudara yang dimuliakan, yang itu tak usah pala kalian ingat kali. Pengajian yang paling penting diingat. Betul. Bayar zakat. Begitu cara membayar zakat, dagang, niaga, jualan. 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Tapi hutangnya utang yang berkaitan dengan jualan, bisnis. Ini banyak juga pedagang ini, kau udah bayar zakat? Banyak kali utangku. Apa utang kau? Rumah utang, mobil utang. Itu tak masuk. Utang yang terkait bisnis. Saya selama setahun ini modalnya 1 miliar Pak Ustadz. Oke, modal yang diputar. Selama usaha ini untungnya berapa? Untungnya setelah dihitung-hitung, jujur 2 miliar Pak Ustadz. Oke, modal yang diputar 1, untungnya 2, 3 miliar. Ada orang berpiutang kepada Bapak, dia ambil air tapi belum bayar. Ada Pak Ustadz. Kira-kira berapa piutang mereka semua Pak? Ada sekitar 1 miliar 4. Modal yang diputar 1 miliar, keuntungan 2 miliar, piutang uang Bapak yang di tangan orang, barang Bapak belum dia bayar, ada 1 miliar. Berarti Bapak punya uang. Memang kalau belum makan malam susah memang itu. Oke, kita ulang sekali lagi. Harap fokus. Berapa modal Bapak selama setahun ini? 1 miliar. Berapa keuntungan? 2 miliar. Berapa orang yang belum bayar? 1 miliar. Maka total uang yang mesti dikeluarkan zakatnya 4 miliar. Zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya 100 juta. Enak ya ngitung duit orang. 100 juta. Begitu cara menghitung zakat dagang. Jurusnya 3 kurang 2. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Kalau dia bertahan di atas angka 85 gram emas, 85 gram emas itu angka standar. 1 gram 4,25 gram, 4,25 gram 1 keping uang dinar 85 gram itu datangnya dari 20 dinar. Maka 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram kali 1 gram 1 juta. Sebetulnya harga emas sekarang sekitar 1 juta 100 berapa begitu. Tapi karena kita udah lama kawan, udahlah situ aja. 85 gram. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Di atas 85 gram emas keluar zakat 2,5%. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Ternyata di bawah 85 gram emas, maka tidak kena zakat. Mudah ngitungnya. Modal saya tadi Pak Ustadz 1 miliar, ya. Untungnya 2 miliar, oke. Piutang orang ada 1 miliar, kalau gitu 4. Tapi utang saya banyak Pak Ustadz. Berapa utangnya? Utang saya 10 miliar. Tidak kena zakat. Utang apa? Utang yang terkait dengan bisnis air. Utang rumah tak masuk. Jangan utang kompor, utang panci pun masuk juga. Ini banyak orang sekarang ketika ditanya, kenapa kau tak bayar zakat? Saya tidak bayar zakat karena saya banyak utang. Bangga pula tuh. Ustadz datang aja ke rumah saya, dari mulai pintu depan sampai pintu belakang hutang semua. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma satu Pak Ustadz. Apa itu? Bini saya.